Smith Channel and let's rock and roll. Jumpa lagi teman-teman dengan Kakak Bro di sini. Kali ini kita akan coba berbagi bagaimana membuat aging dari klasifikasi alarm. Pada umumnya orang-orang membuat aging itu berdasarkan dari tanggal mulainya alarm atau klasifikasi yang ingin diukur terjadi. Tapi dalam hal ini kita akan coba membuat aging berdasarkan klasifikasi seperti yang saya buat ini, yang hanya tersedia data setiap minggunya, data result setiap minggunya. Jadi kita ingin mengukur berapa lama aging ini sudah terjadi dalam hitungan minggu. Jadi misalnya yang major ini karena sebelumnya dia clear, dia berarti hanya baru 1 minggu saja. Sementara yang ini sudah terjadi major sejak minggu ketiga. Kalau kita lihat berarti dia sudah 10 minggu. Nah, kita akan membuat aging berdasarkan klasifikasi major dan juga alarm, di mana minor termasuk kita hitung sebagai alarm yang terjadi. Jadi misalnya di sini major nanti akan menampilkan bahwa agingnya 10 minggu dan minor itu 2 minggu saja, tapi secara total alarm yang terjadi sudah lebih dari 10 minggu. Oke, kita mulai. Cara membuatnya menggunakan formula. Jadi formula yang kita gunakan adalah formula if count ifs. Jadi if count ifs, kita harus mengukur dari umur yang panjang hingga umur yang lebih pendek, dalam artian dari lebih 10 minggu sampai dengan sayang 1 minggu. Jadi di sini kita bisa membuatnya menggunakan formula count ifs. Contoh, kita akan mengukur result kita itu adalah lebih dari 10 minggu. Jadi kalau lebih 10 minggu berarti dari week 2 sampai week 12 itu sudah terbaca lebih dari 10 minggu, dalam arti 11 minggu. Jadi kita bisa masukkan kategori if count ifs C2 sampai M2, kita tutup kurung lagi. Nah, koma atau titik koma tergantung dengan konfigurasi dari Excel teman-teman. Lalu kita masukkan kategori yang ingin diukur, dalam hal ini major. Nah, jika lebih 10 minggu kita harus masukkan formula tutup kurung lagi. Jika nilainya lebih 10, maka dia statusnya harusnya over 10 weeks major. Bisa apa saja, sampai major saja, over 10 weeks bisa sampai over 10 weeks saja. Lalu setelah itu kita mengukur skala dari kolom menjadi kolom yang lebih pendek, dari 10, di atas 10 menjadi 10, 9 dan seterusnya. Jadi bisa secara manual kita masukkan, kita copy saja. Kalau tidak ingin repot kita bisa copy. If on if, setelah C kita masukkan D. Oke, D2 major dan sama dengan 10, berarti dia agingnya itu 10 minggu. Oke, seterusnya kita bisa copy lagi. Yang tadi bisa kita tinggal menurunkannya saja. Jadi C, D, E, lalu F turun dari 10, 9, lalu 8 dan seterusnya. Nah, kalau kita coba sampai di sini, kita coba tutup dulu. Oke, ini ada yang salah, C2 M2. Oh, berarti di sini harus buka kurung satu lagi. Oke. Satu lagi. Oke. Di sini harus kita tutup kurung. C2 ini belum buka kurung, major tutup kurung. Oke. Nah, di sini double. Oke, count ifs. Oke. Nah, sudah jadi. Ini kita belum ukur sampai 1 minggu ya. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa membuat formula setiap minggunya dalam tabel seperti yang saya buat ini. Jadi kita buat saja if count ifs C2 major di atas 10, lalu itu sebagai over 10 weeks. Lalu kita buat yang 10 weeks major open sampai no issue ya.
Jadi untuk level di 1 minggunya kita hanya menggunakan if saja, tidak perlu menggunakan if conifs lagi. Setelah itu kita gabungkan concat untuk setiap formula ini. Langsung saja kolom A1 dan B1 lalu C1 kita gabungkan, lalu untuk semua kolom ini kita concat lagi jadi seperti ini. Nah, ini adalah formula kita. Jadi setelah kita concat, ingat teman-teman, setelah kita concat, ini adalah formula yang komplitnya. Jadi untuk mengukur aging berdasarkan kategori dari yang lebih 10 minggu sampai yang paling terendah. Oke. Teman-teman bisa lihat formulanya di sini. Ini juga saya hanya masukkan formula concat saja dan. Oke. Lalu ini kita bisa copy. Ini di copy, lalu masuk ke kolom tadi. Jadi kita delete saja sama dengan, lalu copy formula kita. Oke. Oke, ini ya saja. Nah, kita sort ke bawah. Seperti itu teman-teman, bisa kita coba cek. Ini measure hanya 1 minggu dan ini measure memang ada 10 minggu. Lalu ini measure karena diselingi oleh clear dan kategori selain measure itu ada 4 minggu, ini hanya 2 minggu. Lalu ini dianggap no issue karena terakhir dia statusnya clear, bukan measure ya. Jadi minor juga pada saat status terakhir minor dianggap no issue. Bisa teman-teman tambah mengganti kategori lagi kalau memang minor itu dianggap, tapi di sini saya akan menambahkan satu kategori untuk mengukur aging di mana major dan minor itu dianggap sebagai alarm yang kita harus hitung juga agingnya. Jadi di sini contoh 6 minggu ke belakang, atau ini ya kita anggap ya major hanya 2 minggu terakhir, lalu diselingi minor, kembali major lagi. Lalu di minggu ke-6 dia minor lagi sampai ke belakang, sampai di minggu pertama. Nah, ini akan kita buatnya menjadi alarm open over 10 weeks karena dia 12 minggu. Nah, caranya bisa sama. Jadi caranya bisa sama, kita buat formula conif, mau dengan table mau ketik sendiri juga boleh. Tapi di sini kita coba buat dari table saja. Jadi kita bisa mulai di sini. Setelah kita membuat ini kita tinggal ganti saja. Jadi klasifikasinya kita tinggal ganti. Ini sudah saya siapkan. Jadi yang pertama kita hanya balik karena kondisinya kita mengambil kata selain clear kita hitung. Jadi selain clear itu kita akan hitung. Major dan minor kita akan hitung sebagai aging, kita dimasukkan dalam aging, tapi jika clear dia tidak akan terhitung atau dianggap sekat untuk antara pengukuran usia dari alarm ini. Oke, di sini ini sama persis ya teman-teman ya. Jadi saya buat table formula juga seperti yang tadi, sama persis, dimana untuk yang status jika kita mengukur kata-kata selain clear ini, kita harus memulai menghitung angka clearnya dulu di minggu terakhir. Jadi jika M2 di sini kita ambil M ya, jika di kolom M ini sebagai clear maka dia dianggap no issue, sama dengan posisi aging major open. Tapi untuk aging alarm open kita harus memasukkan formula ini terlebih dahulu ya. Jika M2 itu clear maka dianggap no issue. Lalu ini kita bisa copy saja. Sebenarnya ini saya copy saja, saya copy lalu saya mengganti kata-kata dari major, saya menggantinya dengan kata-kata not clear. Jadi formulanya menggunakan seperti ini ya teman-teman ya, petik terus tidak sama dengan clear, lalu petik lagi, kita hitung 10 ya, di sama. Jadi di sini major, di sini clear. Lalu kita masukkan jika memang dia lebih dari 10 tidak sama dengan clear, jadi dia over 10 weeks alarm open. Jika dia dengan 10 dia 10 weeks, lalu turun sampai dia 1 week. Nah 1 week ini kita menjadikannya sebagai kategori terakhir, tidak perlu kita masukkan lagi atau hitung lagi, masukkan if atau conif.
Oke, jadi begitu kita concat konfigurasi alarm ini, dia akan seperti ini ya. Jadi ini saya gabungkan saja, saya gabungkan, lalu semua kolom ini saya gabungkan seperti yang di atas tadi menjadi formula seperti ini. Jadi mulai D22 hingga D33 itu saya gabungkan. Jika saya copy, saya masukkan lagi ke alarm open di mana kita menghitung mayor plus minor itu sebagai alarm, kita tinggal paste setelah sama dengan oke. Ini sudah muncul 1 week saja. Kita sort aja ke bawah, copy ke bawah langsung. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Di sini contoh, di sini kita mendapatkan 2 weeks major open, tapi secara alarm yang trigger itu kita dapat 4 minggu alarm open termasuk major dan minor ya. Jadi sebelumnya dia clear. Kita bisa lihat lagi ini 9 weeks dia memang open, belum pernah clear selama 9 minggu. Yang ini 10 minggu. 10 minggu. Dibandingkan dengan major saja dia 8 minggu terakhir, tapi jika dihitung secara keseluruhan antara major dan minor dia 10 minggu. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa membuat edging dari suatu kategori problem yang hanya kita punya data itu resume setiap minggunya, apakah dia clear, major atau open. Nah, kondisi ini teman-teman bisa membuatnya juga dengan kondisi lain, mungkin dengan kategori-kategori yang teman-teman pengen ukur. Jadi dengan memanfaatkan formula if con if secara berurutan saja seperti ini. Dan sekali lagi untuk lebih mudahnya membuat, teman-teman bisa script dulu menggunakan Excel seperti ini, lalu lakukan penggabungan beberapa dari kategori yang kita buat. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Di selanjutnya akan kita berbagi lagi bagaimana trik-trik untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Salam, jumpa di lain waktu dengan Kakak Bro. Terima kasih.